Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emi Indra. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai fitur-fitur yang ada di Google Form. Kemarin saya sudah membuat video tutorial tentang membuat buku Ramadan. Pertama-tama kita akan membuka dulu Google Chrome. Kita buka Google Chrome ya, maka akan nampak seperti ini. Ini sudah ada Google-nya. Kita masuk dulu ke Google kita ya, ke Drive kita ya. Jadi sama seperti kemarin, kita klik titik 9 di sudut kanan, kemudian buka Drive, ambil Drive ya, ambil Drive. Kemudian ini Drive, saya tidak lagi buat yang baru, kita buka saja yang sudah ada, yang sudah kita latihkan kemarin. Ini seperti ini ya, kelas 9A saya buka Bapak Ibu. Buka. Nah ini kemarin Bapak Ibu yang kita buat, kita latihkan. Nah, saya ingin memperkenalkan, kali ini saya ingin memperkenalkan tampilan-tampilan yang ada di Google Form. Nah, Bapak Ibu, kita bicara dulu yang di atas ini, ya. Di sini ada fungsi-fungsi, yang bisa mempercantik tampilan kita. Pertama ini, ini tema. Yang ini Bapak Ibu, sesuai tema, kita klik, kemudian Bapak Ibu, ini bisa kita warnai, warna temanya seperti apa. Misalnya saya klik warna merah, maka dia akan menjadi warna merah. Kemudian latar belakangnya kita mau merahkan apa ya, akan berubah. Ini semakin terang merahnya, kemudian ini abu-abunya jadi abu-abu dia. Nah, kita ambil yang merah ini ya, yang merah itu. Kemudian Bapak Ibu, di atas ini, di tampilan di atas itu kita bisa taruhkan gambar atau headernya. Kita pilih gambar, gambar itu Bapak Ibu, kita bisa pilih tema yang sudah ada. Ini tema yang sudah ada ini, jadi ada kantor dan sekolah, ada ilustrasi, ulang tahun, makanan dan bersantap, pesta khusus anak-anak, pernikahan, dunia malam, dan sebagainya. Banyak tema-tema yang sudah disediakan oleh Google. Ini Bapak Ibu, banyak temanya. Tinggal kita pilih, jadi kita sesuaikan saja dengan judul yang kita buat. Kalau misalnya tentang kayak buku Ramadan itu, ini bisa kita pakai. Atau Bapak Ibu, kita bisa mengunggah itu maksudnya adalah kita bisa mengambil gambar sendiri, mungkin gambar sekolah kita, mungkin gambar gambar yang sudah kita buat memang sebelumnya. Foto juga seperti itu Bapak Ibu, foto tinggal kita cari foto yang mana kita mau masukkan ya. Saya mau tema saja, tema kantor dan sekolah saja ya Bapak Ibu. Ini kantor dan sekolah. Jadi ini banyak macam-macamnya, ada kantor dan sekolah, ada ilustrasi seperti apa gambarnya ilustrasi. Jaringan agak bermasalah. Ini seperti ini Bapak Ibu kalau ilustrasi. Terus kalau ulang tahun seperti apa ya, ulang tahun seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ambil kantor dan sekolah sesuai latar belakang kita. Kantor dan sekolah juga ini banyak pilihannya Bapak Ibu, kita mau yang mana ya, terserah. Ini tinggal dipilih. Caranya adalah tinggal mengklik ya. Misalnya kita mau ambil ini atau yang inilah yang di bawah ini yang kita ambil, kita klik saja Bapak Ibu, kita klik ya. Ini sisipkan, kita klik lagi sisipkan ya. Kita tunggu di sini, headernya akan berputar-putar. Kita sabar menunggu. Kita sabar menunggu gambarnya ya.
Nah, nih kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu di atasnya sudah ada gambar seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau pakai gambar sekolah kita, boleh pakai mengunduh tadi Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, ini gaya font. Gaya font, maksudnya gaya font itu adalah tulisan di gaya huruf yang kita pakai. Nah, kita bisa di sini ada pilihannya, ada dekoratif. Kalau misalnya saya pakai dekoratif seperti ini, ya, saya pakai dekoratif. Nah, maka seperti ini jadinya. Bapak Ibu, kita lihat berubah kan Bapak Ibu? Ya, kita akan lihat. Nah, seperti ini. Sholat rawatib. Terus kalau kita mau ganti, kita mau misalnya formal, maka akan jadi begini nanti Bapak Ibu, akan jadi begini. Nah, ini buku aktivitas Ramadan 9. Nah, itu formal. Masih ada lagi, ada yang gaya fontnya lucu, ada gaya font lucu. Nah, ini yang ini saja kita pakai ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk ini tema. Jadi temanya bisa dibuat seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita tutup. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang kita buat di Google Form ini itu tidak usah di save, karena secara sendiri nih semua perubahan disimpan di Drive. Semua yang kita ubah itu akan disimpan secara otomatis oleh Google. Nah, kita pratinjau ya Bapak Ibu, ini pratinjau. Jadi ini pratinjau seperti mata-mata. Maksudnya adalah kita akan melihat, sebelum kita kirim, kita akan melihat hasil kerja kita. Kita akan lihat Bapak Ibu seperti apa tampilannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita kirim ke anak-anak akan muncul seperti ini. Nah, ini muncul misalnya ya, ini hari ke-7 misalnya, terus berikutnya maka akan tampil seperti ini ya. Ini akan begini terus Bapak Ibu. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi itu untuk tema. Kita kembali ke sini Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini misalnya ini Bapak Ibu. Ya. Kita sudah sampai ini, saya tidak ubah-ubah. Misalnya di sini Bapak Ibu sudah di sini kan. Nah, saya ingin menerangkan yang ini lagi. Bapak Ibu, misalnya ini tambah itu untuk menambah pertanyaan dalam satu bab. Ini kan bab 5. Saya tambahi seperti ini. Nah, ini pertanyaannya misalnya apakah kalian bersedekah ya, bersedekah. Nah, itu untuk menambah ini Bapak Ibu. Kemudian opsinya ini jawabannya. Nah, untuk yang di sini Bapak Ibu, kita harus melihat di sini. Nah, kalau kita menggunakan jawaban singkat, kita klik jawaban singkat, maka nanti siswa akan menjawab secara singkat. Misalnya, apakah dia bersedekah? Jelaskan. Iya, saya bersedekah, saya mengantar, dan seterusnya. Itu jawaban singkat. Kalau paragraf Bapak Ibu, paragraf itu teks jawaban panjang. Jadi siswa bisa menjawab agak panjang. Jadi nanti Bapak Ibu di Google Form ini untuk penulisan soal itu bisa kita menggunakan paragraf. Terus pilihan ganda ini Bapak Ibu itu akan memilih salah satunya saja. Misalnya bersedekah ya, tidak ragu-ragu, misalnya saja ya, ragu-ragu. Kemudian kadang-kadang. Nah, itu
untuk pilihan ganda. Jadi salah satunya dia harus pilih saja nanti di sini. Tidak bisa lebih dari satu untuk pilihan ganda. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kotak centang, dipilih kotak centang, maka akan berubah seperti ini. Jadi dia kotak centangnya itu seperti kotak-kotak seperti ini Bapak Ibu ya. Kotak-kotak itu namanya kotak centang. Apa perbedaan kotak centang dengan pilihan ganda? Kalau pilihan ganda dia hanya bisa mengklik satu, tapi kalau kotak centang dia bisa memilih dua atau lebih dari dua. Nanti kita akan lihat ya. Coba kita langsung preview, kita perhatiin jauh. Ini lambat sekali, sudah lambat ya. Itu kotak centang Bapak Ibu. Kemudian kita pilih lagi kotak centang, kemudian drop down. Kemudian drop down, kita pilih drop down ya. Drop down itu Bapak Ibu itu yang dia tampilannya ke bawah. Jadi meskipun banyak pilihan-pilihannya banyak, tetapi dia bisa langsung kelihatan pendek jadinya ya. Kita misalnya drop down, kita pilih drop down. Kenapa ini ya, kita pilih drop down. Ini drop downnya. Nah, ini drop downnya misalnya nanti ini drop down. Terus kalau kita hapus saja dulu ini. Kalau yang kita pilih skala upload foto. Nah, upload foto ini Bapak Ibu, misalnya kita pilih upload foto. Nah, di sini upload foto itu mengupload foto siswa yang sedang membantu orang tua. Nah, misalnya kita tuliskan lanjutkan. Nah, ya ini bersedekah upload foto di bersedekah, maka nanti siswa akan mengupload foto ketika dia bersedekah. Itu upload file ya Bapak Ibu. Upload filenya pun ini izinkan hanya jenis tertentu, file tertentu. Kalau kita tidak klik ini Bapak Ibu, maka semua bisa masuk. Tapi kalau kita klik ini ya, ini kan tadi begini, ini semua file bisa masuk, file apapun bisa dikirim. Terus kalau kita ini klik tadi itu, izinkan hanya jenis file tertentu. Misalnya ini kita mau minta dia foto, gambar, kita klik gambar. Atau misalnya pertanyaannya minta laporan salah satu hasil karyanya berupa dokumen, dia bisa upload di sini, atau berupa video dia bisa upload di sini, presentasi semua bisa dia upload di sini Bapak Ibu. Jika itu kita pakai adalah upload foto ya. Kemudian kisi pilihan ganda. Kisi pilihan ganda seperti yang kemarin ketika kita menuliskan sholat fardu Bapak Ibu. Jadi nanti contoh ya, di kisi pilihan ganda itu ada baris itu pertanyaannya, kemudian kolom itu jawabannya. Misalnya barisnya adalah sholat, di sini misalnya sholat ya, kita ganti di sini sholat, maka barisnya di sini misalnya sholat fardu ya, sholat fardu. Misalnya di sini subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kita enter asar, kemudian maghrib, kemudian kita enter isya. Nah, itu pertanyaannya. Nah, di sini di kolom ini
kita meminta jawabannya apa, misalnya iya atau tidak. Tapi untuk kali ini saya pakai berjamaah kita enter munfarid. Nah Bapak Ibu, ini bisa kita pakai untuk absen. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan tutorial cara membuat absen digital atau online. Nah itu untuk kisi pilihan ganda. Nah kalau kita ubah Bapak Ibu, kita ubah menjadi peta kotak centang, ya, peta kotak centang. Nah dia nanti dicentang-centang seperti ini. Ini di jawabannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke selanjutnya. Itu adalah tanggal. Tanggal itu kita tambah pertanyaan. Misalnya tanggal melaksanakan tugas agama dalam kurung pembuatan. Misalnya kita memberikan tugas ke siswa, kita pilih di sini tanggal, maka otomatis akan seperti ini Bapak Ibu, bulan dan hari. Jadi nanti langsung kelihatan seperti apa langsung ada permintaannya nanti. Nah seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga kalau misalnya kita menggunakan waktu, nanti akan langsung tertulis di situ. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu yang saya tutorialkan hari ini tentang fungsi-fungsi ini. Kemudian yang ini. Nah kemudian sebenarnya masih ada lagi yaitu tentang ini setelan. Ya, saya selesaikan saja setelan. Nah, Bapak Ibu, setelan itu ini umum. Kalau misalnya kumpulkan alamat email. Kalau kita centang, maka siswa hanya bisa mengumpulkan dengan emailnya. Kalau tidak dengan emailnya dia akan tidak akan bisa. Kemudian perlu masuk batasi 1 kali tanggapan. Kalau misalnya kita pakai ulangan harian, kita bisa centang ini. Ya. Kemudian respon dapat edit setelah pengiriman. Dia bisa mengedit kembali jawabannya kalau misalnya di ulangan. Kalau kita centang, maka dia akan bisa mengedit. Kalau kita tidak centang, maka dia tidak bisa. Lihat diagram ringkas dari respon teks. Ya, sebenarnya tidak usah. Ini juga batasi ini centang, ini tidak usah. Kumpulkan alamat email karena siswa kita tidak semua punya email. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu kita bisa simpan. Ya, kita kembali lagi ke masih di setelan, di presentasi. Di presentasi ini Bapak Ibu. Nah, ini ada 3, tampilkan status progres. Jadi kalau kita centang, maka siswa langsung akan mengetahui progres mengerjakannya. Kita centang misalnya. Kemudian acak urutan pertanyaan. Nah ini untuk kalau kita membuat soal ulangan harian, soal PTS, soal PAS, kita acak urutan pertanyaan. Nah, ya ini karena bukan ya tidak usah diacak. Kemudian kita ke kuis. Nah kuis ini Bapak Ibu, kalau dia berupa soal ulangan harian, maka ini kita centang, jadikan sebagai kuis. Kemudian rilis segera setelah setiap pengiriman, jadi siswa langsung bisa melihat. Kemudian nanti setelah peninjauan manual, nanti kalau centang. Kemudian respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Kalau di soal ya kita lepas saja. Kemudian jawaban yang benar kita kalau kita mau jawaban yang benar kita centang, berarti dia akan bisa melihat jawaban benar, tidak usah. Kemudian nilai poin itu ini kita centang saja nanti karena dia akan bisa melihat nilainya langsung ya. Kalau sudah selesai itu simpan. Nah itu beberapa pengaturan dalam Google Form. Masih ada nanti Bapak Ibu di sini ada pengayah.
Itu nanti pada pertemuan berikutnya saya akan terangkan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Emi Indra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.